Shalom. Sekali lagi dengan semangat tahun baru. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya kalau tahun 2025 sudah kita lewati dan Tuhan selalu menolong kita. Kita percaya dan yakin juga tahun 2026 hari pertama sampai 364 hari kemudian lagi Tuhan pasti selalu menolong kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata di Ratapan 3 ayat 21 sampai 23, Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, Yesus kita yang luar biasa. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, kami segenap keluarga besar GBI Immanuel Sunggal mengucapkan selamat tahun baru, hari pertama, hari baru, sukacita baru, semangat baru. Ya boleh sepatu baru, baju baru mungkin, ya dasi baru, dompet baru. Yang paling penting semangat barunya memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita dan kita mau bersyukur buat Tuhan. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Bapak yang baik, kami percaya kami akan bersyukur buat kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami sepanjang hari, sepanjang detik di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Ini rasa syukur kami di hari pertama di tahun 2026 ini Tuhan. Dan iman kami kepadamu, haleluya Yesus. Dengan iman katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan iman katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa di dalam hidup. Bersama kita katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kami balas? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Dengan imanmu katakan, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup. Haleluya. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang biar hidup kami selalu menyenangkan-Mu ya. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Betapa kagum kami, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia Yesus, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak
dengan hormat Bapak Ibu Saudara terkasih. Oh, rasa syukurmu pada Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dan nanti kita akan membuka ruang kesaksian bagi keluarga besar Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang ingin bersaksi ke depan sambil nanti dipersiapkan. Kita tos dulu, cas dulu kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Itu casan-casan surga yang membawa sukacita surga bagi kita di tempat ini. Amin. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, coba lambaikan tangan di atas. Sorakan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal untuk selamanya bagi setiap kita yang percaya akan janji keselamatannya bagi kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk gerbang-Mu dan bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bersama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, mengucapkan agung namanya, puji dan tiuplah haleluya, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segap hati naikkan pujian. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman katakan, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Bersama katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman nyatakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara terkasih ingin bersaksi, keluarga besar, keluarga kecil, keluarga sedang, saya persilakan waktu dan tempat untuk ke depan, biar kita boleh duduk sejenak. Oke, ya, saya melihat ada wajah baru stok lama. Ya, saya persilakan dengan hormat kepada saya lupa namanya, nama anak abang ini ya.
Abang, ya Abang Sony lah, Abang Sony Semanung Kalit, ya sudah lama. Dengan kakak atau sendiri? Oh sendiri, oke. Saya persilakan dengan hormat. Boleh juga ditemani sama ibu, ya sudah lama tidak melihat wajah baru stok lamanya. Saya persilakan. Puji Tuhan. Amin. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Haleluya. Nah, saya tadi nggak ada ingin bersaksi sebenarnya, tapi karena saudara apa namanya? Kevin. Nah, Kevin, nanti di rumah, kok nggak kubilang tadi ya? Sayang kali nggak kubilang. Belum tentu momen tahun-tahun berikutnya ada kesempatan. Jadi saya mau bersaksi. Saya teringat firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi saya secara pribadi heran saudara melihat masuk tahun baru bukan Tuhan dulu yang dicari, tapi pesta pora dulu, happy lah saya bilang. Jadi kami tadi malam istri langsung bilang, ayo kita berdoa dulu katanya. Berdoa, jadi kami berdoa mengucap syukur kok bisa kami sampai di tahun 2026 ini. Jadi kita harus artinya bijaksana, kok bisa aku sampai di tahun 2026 ini. Saya mulai dari tanggal 1 Januari 2025 saya bisa melewati itu, kan itu semua karena kebaikan Tuhan. Oke lah kita pintar, oke lah kita mungkin kerja keras, itu dari pihak kita. Tapi yang memberi napas hidup itu siapa? Jadi itu yang saya pikir. Saya mau bersaksi, saya pernah mengalami sakit, hampir saya mau mati. Saya bersyukur itu seizin Tuhan, seperti kata Mazmur Daud, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Artinya masalah, tekanan, persoalan diizinkan Tuhan, harus kita tarik suatu pelajaran. Jadi saya tarik pelajaran, iya ya, saya memang pada saat itu masih muda. Sekarang pun memang muda tapi udah setengah tua. Artinya saya berpikir, saya kan kuat, saya kerja keras. Adalah secara hati kecil berkata membanggakan diri. Tapi saya bersyukur itu terjadi, biar Tuhan bukakan pikiran saya bahwa segala sesuatu yang saya miliki ini semuanya sumbernya dari Tuhan. Saya jangankan melangkah untuk 10 atau 20 meter, bahkan saya kedinginan. Nggak bisa, saya bilang sama ibu saya kira-kira 2019 yang silam. Saya bilang sama, kalian nggak dingin? Enggak, kata mereka kan, saya kok dingin kali saya bilang. Bahkan setiap apa yang saya makan selalu keluar. Bahkan saya diare, nggak ada yang cocok saya makan. Saya hampir lewat di situ. Jadi saya baca dalam firman Tuhan, saya tiba-tiba membuka Alkitab. Kan segala sesuatu apa yang pun yang kita hadapi harus kembali ke Alkitab, kembali ke Tuhan, firman Tuhan. Jadi jawabannya adalah firman Tuhan. Saya buka ayat firman. Saya bilang gini, pada saat itu memang bapak saya baru meninggal. Mungkin itulah yang mempengaruhi pikiran bawah sadar saya jadi stres. Naiklah saya GERD, makronis. Jadi saya hampir mati di situ. Saya berpikir, kalau saya mati, ya siapa lagi yang memperjuangkan keluarga saya pikir kan. Jadi saya berpikir, saya buka Alkitab. Udahlah, kalau saya pun masih hidup, untuk apa saya hidup tapi penyakitan, saya pikir kan. Jadi saya buka Alkitab, terbukalah di situ kalau nggak salah di Mazmur 117 ayat 18 dikatakan, aku tidak akan mati tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya pegang firman itu. Tuhan kan selalu berkata, jadilah sesuai imanmu. Saya pegang itu. Walaupun kondisi saya sudah mau mati, saya pegang, saya hidup. Saya mulai melangkah 50 meter, saya ngos-ngosan. Saya melangkah terus 200 meter. Juga saya terengah-engah, saya duduk, cari napas. Tapi saya bilang, saya harus hidup, saya harus hidup. Amanah Bapak saya harus saya kerjakan. Belum selesai ini Tuhan. Saya bilang, saya jalan terus sampai saya bisa mulai makan. Sedikit pun cabai saya nggak bisa, saudara. Saya bertemu sama istri juga, kami jumpa di Jambi, saya nggak bisa. Saya bilang, saya hanya gorengan, saya nggak bisa. Jadi itulah pengalaman pahit yang pernah saya alami. Saya bersyukur.
Artinya saya tarik itu suatu pelajaran untuk saya belajar kebenaran firman Tuhan. Saya tahu napas hidup ini hanya karena Tuhan. Jadi saya semalam bersyukur, istri saya langsung dorong saya, kita syukur dulu sama Tuhan. Kita bisa sehat pun, kita bisa kerja, kita kuat, kita pintar. Kalau Tuhan bilang sampai di sini umurmu, apa yang bisa kita kerjakan? Boro-boro untuk kaya, untuk cari makan. Pasti kita berhenti hanya di liang kubur. Jadi saya bilang bersyukur kita. Jadi 2 tahun yang silam kami pas ke Medan sini, kami di jalan tol tebing tinggi, baru aja masuk sekitar jam 4 subuh. Jadi supir kami bangun, saat itu dia baru menyalakan mobil lalu jalan, kami menabrak pembatas tengah jalan tol. Jalan pembatas tengahnya yang ada besinya bengkok kayak gini, jadi bannya bisa naik. Jadi naik kami gini, kecepatan tinggi. Jadi langsung istri saya berteriak, Tuhan Yesus. Saya ingat Roma 10 ayat 13, barang siapa berseru dalam nama Yesus akan diselamatkan. Tuhan Yesus. Gini mobil kami kencang. Entah kenapa jatuhnya bagus. Saat berseru itu bagus jatuhnya, mobil dan di belakang masih jauh. Jadi kalau ada mobil di belakang kami pasti diterubuk, pasti kami lewat. Enggak sampai Berton Baru, yang ada kami Maradian di atau RIP. Rest in place. Jadi itulah saya syukuri kebaikan Tuhan. Saya mau mati ditolong Tuhan, masih Tuhan kasih waktu. Saya juga sehat bisa sampai di sekarang ini karena Tuhan. Jadi jangan seperti yang di Ulangan 8 itu, karena kekuatanku lah dan kegagahanku aku bisa memperoleh kekayaan ini. Itu orang yang tidak sadar diri bahwa itu semua karena Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat mengambil untuk dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan dari atas. Termasuk kita bisa bernapas, bisa sehat, bisa bekerja, belajar, semuanya karena Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, ya. Terima kasih buat abang Anda, Bang Sony Simanung Khalid. Oh iya, silakan Ibu dengan hormat. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru Madihita Sudena. Selamat tahun baru Ina. Moliate Madi Tuhata, moliate manang di jemata di bagasan ni Manoguton. Ala bode pehita marlas ni roha, martabaru di bagasan holong nasihat Tuhan ni. Au pe na budaya ngau saksi homeng memberkat Tuhan di bagasan ngoluku. Urasahol di bagasan nasa tahun na bulunon. Alay mo yang ilo tamiang tu amang gembala nami sidang larung di sodo inang. Alana rencana ku museng melanjut do piau sinar. Mulai bersugut sinar do piau untuk 17 kali. Jadi di dokter duau alana dang kemo berlanjut 30 hari kemo. Jadi pangilu aku dihamu aka anak-anak Tuhan termubi di amang gembala do inang. Asa buah kamu di bagas tam yang nama ngulu asang giat au lam tu sehat nak dilihat Tuhan dia gogo. Asa boy musang pajupang do keluarga sebenarnya lungul do aku na meninggal suamiku di dume do akadek dan kon alai demi penyakit tu rela mau meninggal suamiku di dumai. Jadi panggil aku dihamu nang jemaat melatih ma dihamuna ala retado rohamuna macaloau di son beribadah. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik juga. Jemaat-jemaat di sini semakin bertambah jiwa-jiwa di tempat ini. Saya juga menangis melihat jemaat kita. Amang Tuhan lemah ke jemaat setia di sini. Mulu berdiko jemaat nami di dume, mertuluras kakami di dume. Uberi songon amang Tuhan ilokon. Alai di tahun 2020 nomon, biarlah Tuhan memberikan yang terindah. Bahkan di amang gembala semangat melayani amangnya, walaupun jemaat tak seberapa amangnya. Saya bangga melihat amang, bangga benar, bangga. Kalau kuliah seperti jemaat kita. Dan saya dia lebih jemaat muna mengibaku kami laraku. Alana kami di Dumai 300 hampir lebih kami di gereja GPI Dumai. Allah ber semangatnya amang. Biarlah Tuhan memberikan semangat sama amang juga pelayan-pelayan di sini amangnya. Jangan jemu-jemu mendoakan jemaat amangnya.
Jadi saya lepang gitu aku asa kamu ada yang muna mangulu asangket molona ile tua de piau gajang nyubur sehat tahu selesai sinar di bulan sada mungkin mulak mana bulan sada turu memuseng kembali. Jadi mulai hati madi hamuna mulai hati madi tuat mat sangat mat puji mat Tuhan sian onro seling-liling. Nah haleluya. Haleluya. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Ya, terima kasih Inang. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ya kalau tidak salah permohonan Ibu ini sekarang lagi mengidap penyakit kanker. Ya Bu, ya. Jadi tadi beliau singkat cerita translatornya di bawah ya. Jadi sudah beberapa kali menjalani kemo, harus pisah dari suami di Dumai. Nah puji Tuhan, dengan campur tangan pertolongan Tuhan dan Ibu Gembala dipakai di tempat ini, puji Tuhan semua berangsur baik, semakin membaik oleh karena Tuhan Yesus kita yang dahsyat, amin. Jadi permohonan Ibu itu supaya tetap dikuatkan di saat kemoterapi, karena kemoterapi itu sangat-sangat ya sakit Bapak Ibu kalau belum pernah merasakan. Nah jadi masih ada yang mau bersaksi lagi? Oke. Langsung, iya saya persilakan dengan Bapak Gembala kita yang kecil luar biasa sangat eksis. Ya masih sangat muda. Oke, saya persilakan Bapak. Shalom, shalom bagi kita semua. Kami keluarga Gembala. Di sini ada Bapak, Mama sebagai gembala dan Ibu Gembala dan kami sebagai anak 4 bersaudara, menantu 3, cucu 5. Yang belum hadir di sini adalah suami saya karena masih di luar kota. Jadi hanya satu yang belum lengkap di antara kami. Tapi walaupun kami berjauhan, tapi kasih Tuhan tetap melingkupi kami. Kami mengucapkan selamat Tahun Baru kepada kita semua, buat para pelayan dan jemaat Tuhan. Biarlah di tahun 2026 ini kiranya rahmat Tuhan, kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dan kebaikan orang tua kami. Walaupun orang tua kami di sini belum sempurna, tapi saya bangga, kami anak, cucu dan menantu bangga karena Tuhan memberikan orang tua yang terbaik. Walaupun belum sempurna, tapi bagi kami orang tua kami itu terbaik. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka sangat mengasihi kami dan juga mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Saya saksinya Bapak Ibu, sebagaimana orang tua kami mencintai kami, anak menantu cucu begitu juga mengasihi jemaat. Itu tidak lupa didoakan dari perkeluarga, dari anak, cucu, menantu disebutkan nama satu-satu. Bahkan jemaat Tuhan pun disebutkan. Saya pun heran kok hafal semua mama bapak ini nama suami istri anak-anaknya gitu. Didoakan satu persatu. Walaupun kadang yang didoakan itu enggak setia beribadah Bapak Ibu. Udah hebat itu sekali sebulan beribadah. Tetapi didoakan. Itulah kasih orang tua rohani kita di tempat ini. Kami sebagai anak juga, anak rohani dan anak jasmani, kami bangga. Walaupun mungkin kami banyak kekurangan Bapak Ibu. Sebagai anak juga saya merasa saya masih banyak kekurangan. Terkadang kala mungkin dari perkataan, perbuatan saya menyakiti hati orang tua kami. Tapi orang tua kami gak pernah berhenti mendoakan kami. Itulah yang membuat kami bangga. Air mata dia, air mata mama, bapak mendoakan tiap hari. Seperti dibilang, namaku disebut di doa, ibuku namaku disebut. Jadi kita doakan buat Bapak Gembala, Ibu Gembala sebagai orang tua rohani kita tetap sehat dan panjang umur. Karena apa Bapak Ibu? Gak enak gak punya orang tua. Bener. Karena teman-teman bilang indah kali punya orang tua. Walaupun orang tuanya banyak kelemahan. Kadang orang tua ini kadang mau bikin kesal anaknya, mau. Tapi rupanya kesaksian teman-teman saya walaupun orang tuanya mungkin cerewet, pada saat dipanggil Tuhan gak ada mencereweti dia seperti merasa kehilangan Bapak Ibu. Lebih bagus ada, gak apa-apa dicereweti kita, gak apa-apa dia merepet-merepet. Tapi ada tiap hari kita lihat seperti itu Bapak Ibu. Jadi apapun kekurangan orang tua kita, baik itu jasmani maupun rohani, tetaplah kita doakan supaya Tuhan yang menyempurnakan. Jadi saya sebagai anak paling besar Bapak Ibu, saya mengucap syukur sama Tuhan. Tadi malam kami ibadah dari jam 00
00 agak lewat karena mati lampu di tempat kami Bapak Ibu. Sampai bolak-balik kami telepon PLN, tolonglah cepat kami mau bikin ibadah keluarga. Setelah hidup lampu, PLN datang, kami bikin ibadah, kami pikir singkat, rupanya enggak. Sampai jam 3 pagi Bapak Ibu. Tapi kami merasakan jamahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Dan disitulah saatnya kita saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan di momen-momen ibadah keluarga itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga tadi malam juga mengadakan ibadah doa keluarga. Jadi saya di sini menyaksikan kemurahan Tuhan, di mana tahun 2025 doa Bapak, Pak, Mak, terima kasih. Tahun 2025 kami anak-anak Bapak, Mama, kami bisa sehat, kami bisa kuat. Bahkan apa yang kami cita-citakan sebagai seorang anak, dijawab Tuhan itu karena kebaikan Tuhan. Dipakailah mama bapak kami, mendoakan kami anak-anaknya. Banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang kami rasakan. Ya, dimulai dari adikku, ya, Hagarim, apapun tantangannya yang dihadapi dia tetap kuat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu melihat dia kayak macam baik-baik saja di sini, berkhotbah seperti tidak punya masalah. Tapi saya tahu sebagai kakaknya, dia mengalami trouble di hatinya, tapi karena doa mama dan bapak tidak berhenti, makanya dia tetap masih semangat melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap semangat seperti tidak punya masalah. Itu karena apa? Karena doa dan dukungan orang tua. Buat adikku, Bapak Yabes, Mak Yabes, tahun semalam saya melihat mama bapak bangun jam 2, bangun jam 3 pagi loh Bapak Ibu. Doakan buat keluarga Bapak Mama Yabes. Tuhan, tolong Tuhan, jawablah doa kami Tuhan. Begini-begini sampai air matanya banyak kali. Saya bingung, kok tengah-tengah malam mama udah nangis-nangis sama bapak berdoa. Akhirnya jawab Tuhan. Bahkan saya sendiri Bapak Ibu, saya sebagai seorang anak, saya punya pergumulan juga. Saya di dunia kerja yang banyak korupsinya. Bagaimana saya melawan arus di tengah dunia korupsi ini. Jadi saya karena tidak korupsi, saya dihantam, dipermalukan, dihina, dicerca, bahkan disingkirkan, dibuang. Seperti macam sampah saya karena saya tidak mengikuti arus dunia. Tapi saya bilang sama Tuhan, kuatkan aku. Walaupun banyak tantangan yang saya hadapi, bahkan sampai stres, sampai hampir banyaklah penyakit. Sampai dokter bilang, Ibu jangan stres. Kalau stres Ibu, penyakit Ibu lebih parah dari sini. Makanya saya bilang sama Tuhan, udah mulai kumat penyakit ini Bapak Ibu. Terus saya berseru sama Tuhan seperti Pak Sony bilang, nama Yesus nama yang berkuasa. Saya nggak bisa berdoa lagi Bapak Ibu, bersujud aja menyembah nggak bisa lagi karena udah fisik lemah. Cuma saya bilang sama Tuhan Yesus begini, sambil di depan cermin, ini udah mulai kumat Bapak Ibu, udah mulai stroke. Karena tekanan pekerjaan sangat besar. Saya benjerit sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong aku, jangan sampai aku sakit. Kalau aku sakit, nama Tuhan dipermalukan, nanti tanya mana ya Tuhannya, kok sakit, kok bisa sampai stroke seperti itu. Saya berseru sama Tuhan, akhirnya Bapak Ibu dengan pada saat itu juga yang tadinya sudah mulai ada tanda-tanda, langsung Tuhan berikan kekuatan. Bahkan apapun yang saya hadapi, walaupun saya sedih, Tuhan hiburkan, jangan sedih anakku. Walaupun kau kehilangan segalanya, walaupun kau kehilangan ini, kau dipermalukan, kau nggak berharga, tapi aku berada bersamamu, aku menyertai engkau. Terus saya bilang, Tuhan kenapa doa aku lama dijawab Tuhan? Kadang kita seperti itu kayak macam kayak sanksi sama Tuhan. Apa dibilang Tuhan? Aku tetap menyertai engkau. Apa buktinya? Saya sudah pasrah, udahlah saya balap-balap. Namanya lagi suasana hati kacau. Saya balap-balap Bapak Ibu, ada lubang besar. Saya nggak peduli lagi dengan nyawa saya, kan ada titiknya kita drop. Saya nggak peduli lagi nyawa saya, udahlah pokoknya mau mati-mati aja itu, pokoknya saya balap gitu, saking stresnya begitu. Tapi apa dia bilang Tuhan, di saat kelemahanmu lah, di saat kau tidak berdaya menghadapi semua masalahmu, di situ aku ada menyertaimu. Waktu saya tabrak itu, entah kenapa tiba-tiba saya berseru, Yesus, hanya gitu aja. Gak jadi jatuh Bapak Ibu, bahkan yang jatuh handphone saya. Terus saya mikirkan handphone, Tuhan kalau beli handphone gak ada uang saya beli handphone ini, agak mahal handphone ini. Ada truk. Saya bilang, Tuhan kalau Tuhan selamatkan saya tidak ada terjadi kecelakaan, tolonglah lindungi juga handphone saya. Handphone yang benda mati pun dilindungi Tuhan. Ada truk, ada 3 truk lewat, handphone saya aman, gak ditabrak tuh. Itulah kuasa Tuhan Bapak Ibu. Benda mati aja waktu kita berseru, benda mati punya kita aja diselamatkan Tuhan. Jadi saya yakin Tuhan itu ada Bapak Ibu. Saya sangat yakin, saya tidak ragu Tuhan itu pasti ada. Bahkan iblis bilang begini, doa manalah gak dijawab Tuhan. Semakin kau doakan, semakin kau berseru, kau bilang Tuhan itu baik, tapi tak terjawabnya doamu. Malah yang makin ada madesu, kayak macam gak ada masa depan, seperti suram. Terus saya dengar ada khotbah, iblis mau buat saya kecewa sama Tuhan.
mananya Tuhan ini seperti udah salahkan aja Tuhanmu, tak didengarnya doa kau. Seperti itu. Tapi apa dibilang Tuhan lewat hamba Tuhan? Tuhan itu seperti papa, seperti bapak ibu. Siapa di sini yang udah punya anak? Anak kita aja senakal apapun kita nggak akan buang dia kan bapak ibu. Walaupun anak kita ngecewakan kita, anak kita nggak ada berbuat apa-apa sama kita, tapi kita lindungi dia, kita bela dia, bahkan kita berani berkata, kalau anak kita sakit, lebih bagus aku sakit daripada anakku yang sakit. Kalau anakku dipilih, siapa di antara yang mau mati? Anak atau orang tua? Makan kita pilih, lebih bagus aku mati, anakku panjang umurnya. Sampai begitu. Itulah saking cintanya kita sama anak kita Bapak Ibu. Kita yang tidak sempurna. Jadi Bapak Ibu, saya berpikir gini, iya ya. Kita kan kadang menangis ya Bapak Ibu. Tuhan, masalahku banyak kali, Tuhan tolong aku Tuhan. Kita menangis, kita terseduh-seduh. Pada saat kita menangis Bapak Ibu, Tuhan ada bersama kita. Dia menangis juga. Anakku, aku sedih melihat kau sedih. Aku tahu segala pergumulanmu, aku tahu segala beban hidupmu anakku. Aku papa, aku bapak. Kau aja orang tua tahu memberi yang baik kepada anakmu. Apalagi aku, nyawa sudah kukasih, nyawa. Pengorbanan tertinggi kan nyawa bapak. Apalagi masalahmu yang kecil-kecil ini. Tak mungkin gak aku tolong kau. Tapi tunggulah waktuku yang terjadi. Bukan waktumu, karena waktuku itu tepat pada waktunya. Gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu mengalami masalah, mungkin ada doa-doa kita tahun 2025 belum dijawab Tuhan sampai detik ini. Percayalah Bapak Ibu, rancangan Tuhan itu yang terbaik Bapak Ibu. Mungkin ada saatnya mungkin tidak dijawab, tapi Tuhan jawab yang lain lebih baik dari apa yang kita minta dan kita doakan. Itulah kesaksian saya Bapak Ibu. Puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Saya boleh ada pada saat ini bukan karena kepintaran saya, bukan karena kuat hebat gagah saya. Sampai saya bilang, Tuhan baik kali kau Tuhan, aku yang tidak setia ini kok mau Tuhan menolong aku. Apalagi kalau kita datang sama Tuhan lebih setia lagi, lebih mencintai Tuhan Bapak Ibu. Tuhan pun mati-matian bela-bela kita. Ya karena dia bapak kita, dia papa, dia seorang ayah yang sangat baik sama kita. Kita hanya yang sering mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita anak-anaknya. Sampai disinilah kesaksian kami Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditambahkan Bapak, Mama atau adik-adik. Baik, kami akan memberikan suatu persembahan pujian. Bahwa pujian ini mengatakan bahwa semua karena kemurahan Tuhan kita bisa bernapas, sehat, beraktivitas, semua karena cinta Tuhan. Bukan karena hebat, bukan karena kita ganteng, kaya, ataupun pintar. Semua karena kemurahan Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu, mari kita belajar bersyukur. Di tahun yang 2026 ini kita melangkah bersama Tuhan. Jangan pernah kita melangkah seorang diri. Karena kalau kita seorang diri melangkah tanpa Tuhan, kita bisa sakit, depresi, gila, bahkan bisa bunuh diri Bapak Ibu. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, ke neraka pun kita dibawa, tapi Tuhan ada di samping kita, kita tidak takut apapun karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kami akan mengangkat suatu pujian kepada Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidup
setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita dong. Lagi. Haleluya. Terima kasih buat semua yang sudah memberikan ruang kesaksian, menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, takkan pernah terlambat. Ya, yang dari hampir mati sampai selamat, ya, yang dari sakit sekarang sudah mengalami kesembuhan ilahi, puji Tuhan. Kita kembali lagi bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau berolahraga buat Tuhan. Kalau tadi kita mengatakan sebab Tuhan baik, kita sekarang mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik, dan luar biasa bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu, sebab bukti karya. Haleluya. Ini rasa syukur kami dan rasa bangga kami kepadamu ya Tuhan. Dengan penuh sukacita katakan, bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, haleluya, bukti haleluya. Dari mana? Dari generasi. Dengan iman katakan, kau angkat sakitmu, kau angkat beban. Katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Seperti engkau dan punya Yesus seperti engkau. Dengan iman katakan, bukti karyamu nyata. Haleluya. Dari hari ke hari, haleluya. Besar cintamu. Dari mana Bapak Ibu? Dari generasi ke generasi. Dengan iman katakan, kau akan sakit.
dahsyat bagi kami. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih meriah lagi, semakin meriah lagi. Sorakan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami siapkan hati kami siapkan jiwa kami, tubuh kami, roh kami. Kami mau duduk dengar-dengaran, merendahkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar ini yang menjadi pegangan hidup kami ya Tuhan, sepanjang tahun ini. Karena Engkau alasan kami hidup di dunia ini Tuhan, tidak ada yang lain. Jangan biarkan kami larut dalam tenggelam oleh pesona dunia itu. Sebab kami hidup dipimpin oleh anugerah-Mu ya Bapa. Dengan iman katakan, ku hidup karena satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Mari Bapak Ibu dari hati terdalammu katakan bersama. Ku hidup karena anugerah-Mu ya Yesus. Tidak satu pun yang kami banggakan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalan. Sekali lagi ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih. Tiada satu tak ada yang pantas kami banggakan dari diri kami. Hanya Yesus yang kami banggakan. Semua cinta-Mu yang besar bagi kami Bapa. Ini hidupku, pimpin jalan. Mari serukan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tahun 2025 Tuhan
selalu menolong kita, selalu mengangkat kita di saat kita hampir jatuh ke dalam lubang terdalam. Bahkan di saat jalan kita mulai bengkok, Tuhan luruskan. Percayalah Bapak Ibu, sepanjang tahun 2026 ini, tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Dan ini yang mau kami serukan sama Tuhan Yesus. Dari iman hati terdalam kami, mari katakan Bapak Ibu Saudara terkasih dengan sungguh. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku. Mari jemaat katakan, Yesus. Ya Yesus, tidak mampu berjalan sendiri. Oh, ya Bapa, sekali lagi serukan sama Tuhan lebih dalam lagi. Yesus, ya. Genggam tangan kami Tuhan. Tanpamu kami hanya sebutir debu yang tak berguna. Ya. Oh Yesus. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamanya. Imanmu katakan, Yesus pegang erat. Engkau berat setiap tangan kami Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Sembah Dia. Haleluya. Maka jiwa kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku.
besar, Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sama-sama dengan hormat saya undang untuk bagian berdiri Bapak Ibu. Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Dengan rasa syukur dan bangga katakan bersama Bapak Ibu, haleluya. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Saya serahkan kepada hamba. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Hati kami memuji menyembah Tuhan. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Selamat memberi untuk Tuhan. Bersama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan, bersuka
Dengan iman katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Engkaulah Tuhan yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Inilah membuat kami, karena Tuhanlah satu-satunya yang Tuhan yang sempurna, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak berubah. Itulah di pihak kami hari ke hari, siang malam, bahkan sampai akhir zaman, sampai napas terakhir pun kami tetap mengalami bahwa Tuhan Yesus Kristus telah di pihak kami. Yesus menyertai kami. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kesaksian dari Ibu Romauli Borusiahan Nonya Ambarita. Tuhan, kami berdoa, sudah Tuhan tolong tahun 2005, maka pertolongan-Mu sempurna, mujizat terjadi, mujizat dari Tuhan dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Lazarus yang mati 4 hari sudah berbau busuk, Tuhan katakan Lazarus bangkitlah, maka terjadi mujizat bagi Lazarus. Kami percaya mujizat sudah terjadi tahun 2025, 2026. Biarlah mujizat yang sempurna dari surga Tuhan nyatakan buat ibu kami yang sudah bersaksi. Semua kami Tuhan, baik yang sudah, baik keluarga bersaksi, baik pribadi, bahkan yang belum bersaksi, kami percaya Tuhan sudah luar biasa. Kalau kami ada hari ini karena kebesaran, ini karena mujizat Tuhan. Kami sadar kami belum sempurna. Bersama Tuhan kami terus dibaharui. Bahkan bersama Tuhan melangkah yang pasti. Di setiap kami melangkah terjadi perkara ilahi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara kami yang tidak hadir, kami tidak tahu pergumulan mereka, tapi kami doakan biarlah mereka semakin cinta kepada Tuhan Yesus Kristus di tahun 2026 ini Tuhan. Dan kami hadir, kami pastikan karena Tuhan sudah bersama kami, maka di tahun 2026 jadikanlah kami, oh hamba Tuhan yang takut Tuhan, cinta Tuhan, pelaku firman, dan namamu dipermuliakan. Berkati kehidupan, berkati usaha pekerjaan. Haleluya. Dan kalau ada yang sakit hari ini, kesembuhan ilahi terjadi. Haleluya. Rumah tangga yang hancur dipulihkan. Haleluya. Pekerjaan mereka dipulihkan. Dalam ada mujizat dalam pekerjaan mereka terjadi. Para pelayan yang sudah melayani Engkau dari pagi hingga siang ini, biarlah berkat-Mu juga Engkau curahkan bagi mereka. Tuhan tahu pergumulan tantangan hidup mereka, baik keluarga, baik nikah, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan menolong. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sebentar kami akhiri ibadah kami, biarlah curahkan berkat ilahi kepada kami. Arahkan hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai
Selamat tahun baru Bapak Ibu. Semoga kasih Tuhan selalu beserta kita. Haleluya. Kami mau masuk gerbang-Mu dan bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bersama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, mengucapkan agung namanya, puji dan tiuplah haleluya, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segap hati naikkan pujian. katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman katakan, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Bersama katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman nyatakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu. Sebab bukti karya kami, haleluya. Ini rasa syukur kami dan rasa bangga kami kepadamu ya Tuhan. Dengan penuh sukacita katakan, bukti karya